Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman Hasanuddin Faris, NIM 2221030 124, kelas KPI 2, ingin menjawab soal UAS tugas PSI. Yang pertama yakni jelaskan tentang pengertian Ma'rifatul Quran, pengertian fungsi dan kandungan Al-Quran. Ma'rifatul Quran atau yang juga dikenal dengan pemahaman Al-Quran adalah usaha untuk memahami kandungan dan makna dalam Al-Quran. Ma'rifatul Quran berfokus pada pemahaman ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Ma'rifatul Quran berfungsi untuk membantu umat Islam untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Ma'rifatul Quran juga bertujuan untuk membantu umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan berpegang teguh pada ajaran yang terkandung dalam Al-Quran. Kandungan Al-Quran mencakup berbagai topik, termasuk ajaran agama, etika, moral, dan hukum. Di dalam Al-Quran, Anda juga menemukan berbagai tafsir, sejarah, dan aspek filosofis yang dapat membantu dalam pemahaman ajaran Islam. Nomor 2 yakni jelaskan pengertian as-sunnah, al-hadis, khobar, atsar, dan perbedaan antara hadis qudsi dan Al-Quran. As-sunnah adalah perkataan dan tindakan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang diajarkan dan diikuti oleh umat Islam sebagai bagian dari ajaran Islam. As-sunnah dapat ditemukan di dalam Al-Quran, hadis, dan sumber lainnya. Al-hadis adalah kumpulan perkataan dan tindakan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang dikumpulkan dalam sebuah kitab. Kitab ini berisi tentang pelajaran dari Nabi Muhammad SAW yang dianggap sebagai sumber hukum Islam. Khobar adalah laporan tentang kondisi suatu tempat atau kejadian yang terjadi di masa lalu. Ini termasuk laporan tentang kejadian, keputusan, peristiwa-peristiwa yang terkait dengan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Atsar adalah kisah-kisah yang berasal dari masa lalu yang terjadi di masa itu. Kisah-kisah ini dikumpulkan untuk membantu umat Islam memahami ajaran dan praktek-praktek dalam Islam. Perbedaan antara hadis qudsi dan Al-Quran. Hadis qudsi adalah hadis yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW yang berasal dari Allah SWT. Hadis qudsi tidak berasal dari Al-Quran, tetapi merupakan wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis qudsi berisi kata-kata Allah yang diterjemahkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab. Hadis qudsi juga disebut dengan hadis Allah atau hadis kudus. Hadis qudsi berisi ajaran-ajaran Allah SWT yang berkaitan dengan adab, akhlak, tata krama, dan sebagainya. Sedangkan Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berisi wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang utama yang mencakup ajaran agama dan moral dan konsep moral. Al-Quran berisi ayat-ayat yang disampaikan dalam bahasa Arab. Nomor 3 yakni jelaskan definisi ijtihad dan kedudukannya dalam hukum Islam serta sebutkan syarat menjadi mujtahid. Ijtihad adalah proses mencari hukum Islam dari sumber-sumber hukum Islam yang berlaku secara kreatif. Ijtihad merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan persoalan hukum yang tidak dapat ditemukan solusinya dalam sumber hukum Islam yang ada. Kedudukan ijtihad dalam hukum Islam adalah sebagai cara untuk menyelesaikan persoalan hukum yang tidak dapat ditemukan solusinya dalam sumber hukum Islam yang ada. Syarat untuk menjadi mujtahid adalah sebagai berikut. 1. Beragama Islam. 2. Memiliki pengetahuan tentang hukum Islam yang luas dan mendalam. 3. Memiliki kesadaran tentang kewajiban untuk menjalankan hukum Allah. 4. Memiliki kesadaran tentang kewajiban untuk menjalankan hukum Allah. 5. Memiliki kesadaran tentang kebutuhan untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil. 6. Memiliki kesadaran tentang masalah yang dihadapi oleh masyarakat. 7. Berpikir secara kreatif dan kritis dalam menyelesaikan masalah. 8. Memiliki kesadaran tentang tanggung jawab yang dibebankan pada mujtahid dalam menyelesaikan persoalan hukum. 5. Yakni jelaskan dasar berfilsafat dalam Islam. Dasar berfilsafat dalam Islam adalah tauhid, yaitu keyakinan akan adanya satu Tuhan yang Maha Esa yang menciptakan dan menguasai alam semesta. Konsep tauhid ini menjadi pijakan
bagi pemahaman akan Tuhan, kehidupan, dan alam semesta. Filsafat Islam juga berfokus pada pencarian kebenaran melalui penelitian, pengkajian, dan mengkaji segala hal yang berkaitan dengan Tuhan, manusia di alam semesta. Selain itu, filsafat Islam juga berfokus pada pemahaman tentang moral dan etika yang mencakup keadilan, kebenaran, kecerdasan, dan penghormatan terhadap nilai-nilai luhur. Bagaimana implementasi tasawuf dalam era modern saat ini? Implementasi tasawuf dalam era modern saat ini bisa dilakukan melalui berbagai cara, seperti pertama, mencari dan mempelajari ajaran-ajaran tasawuf. Nomor dua, yakni membentuk kelompok tasawuf untuk berbagai pengalaman dan melakukan berbagai kegiatan tasawuf. Nomor tiga, yakni melakukan meditasi tasawuf untuk meningkatkan kesadaran spiritual. Keempat, yakni mengikuti kelas tasawuf secara online ataupun offline. Nomor 5, yakni membaca literatur tasawuf dan mencari sarana untuk berbagi pengalaman. Yang keenam, mencari guru spiritual untuk dapat membimbing dan panduan dalam pembelajaran tasawuf. Nomor 7, yakni menghadiri seminar dan lokakarya tasawuf dan membagikan pengalaman dan pengetahuan. Nomor 8, yakni membantu orang lain yang membutuhkan bantuan dan dukungan spiritual. Nomor 9, yakni menggunakan teknologi untuk membagikan informasi dan ajaran tasawuf. 10, yakni mempromosikan kesadaran spiritual melalui berbagai cara, seperti kegiatan sosial, pelatihan, seminar, dan lain-lain. Mungkin itu saja dari saya untuk jawaban UAS pengantar studi Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.